Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, Shalom. Bersyukur hari ini kita dapat sama-sama beribadah secara online dari tempat kita masing-masing. Untuk mengawali, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati beribadah kepada Tuhan. Dipersilahkan selesai. Sukacita yang abadi hanya dapat kita alami melalui pengenalan yang benar akan Allah pencipta kita. Karena kasih-Nya, Allah memberi anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Biar kita terus memuji Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang kuasa, putranya diberikan kebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang kudus di antar putra Sang Penebus. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, kiranya manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus di antar putra Sang Penebus. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 84 ayat 2, 3, dan 5. Saya akan bacakan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Dengan segenap hati, memaknai setiap liriknya, bersama kita pujikan, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih.
Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau Allah kami, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur ya Tuhan dapat berkumpul di sini, lewat rumah kami masing-masing, berkumpul secara online ya Tuhan untuk sama-sama beribadah. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk dosa kami, untuk segala kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sucikan layakan kami ya Tuhan untuk dapat beribadah hari ini. Biarlah kami hanya berfokus pada Engkau untuk memuliakan nama-Mu saja. Kau sertai, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, pembacaan Alkitab silih berganti diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Saya akan memulai pada ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh dari hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada pada mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Bersama-sama, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat. Biarlah doa ini kita naikkan dengan keyakinan penuh dalam nama Kristus Yesus yang telah menganugerahkan penebusan dosa bagi kita. Mari pujikan hanya oleh darah Yesus. Kudus
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu persoalan negeri ini begitu besar, dunia besar, dan juga pribadi lepas pribadi begitu banyak persoalan. Tetapi hanya Yesus Kristus jawaban kita, dan oleh karena itu, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi junjungan hidup kami, Allah yang senantiasa kami sembah dalam setiap laku hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang kepada Engkau, menyerahkan segala persoalan hidup kami, persoalan keluarga kami, persoalan setiap saudara kami, bahkan bangsa, negara Republik Indonesia, dan juga dunia yang saat ini harus berperang melawan sesuatu yang membuat kehidupan manusia resah. Kiranya ya Bapa, apa yang saat ini sudah kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan juga Engkau memberikan jawaban yang terbaik. Pada saat ini Bapa, kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Engkau tetap meluruskan iman kami, mengokohkan iman kami apapun yang terjadi, supaya kehidupan kami benar menyenangkan Tuhan. Keluarga kami terus menyembah kepada Engkau. Bahkan kami juga rindu menjadi pelayan Tuhan, setia kepada Tuhan melalui gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Oleh karena itu Bapa, berkati gereja kami, berkati para pelayan Tuhan, para pendeta, para diakon, panitia perancang, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang setia ataupun simpatisan yang juga bersama-sama dengan kami. Karena kami sadar tanpa kuasa dan pertolongan Tuhan, maka kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus membuat masyarakat Indonesia sadar, supaya mulai membiasakan hidup bersih, supaya mulai sadar akan sesama kami. Oleh karena itu, biarkan melalui kesadaran dan cara hidup kami yang sehat dan bersih, membuat Indonesia bebas dari COVID-19, membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang dikagumi dunia, dan biarkan Engkau juga memampukan pemimpin kami, Presiden Joko Widodo dan wakilnya, para menteri, anggota DPR, MPR, lembaga pemerintahan lainnya, dan juga lembaga aparatur negara yang terus siap untuk mengabdi bagi Ibu Pertiwi ini. Dan kami tentunya rindu supaya negeri Indonesia ini terus hidup damai, hidup bertoleransi, hidup yang saling mengasihi, tanpa melihat suku, agama, ras, budaya yang memang itu menjadi kekayaan Indonesia. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami berbeda, justru itulah yang merekatkan kami dan menguatkan kami. Dan ketika kami satu sama lain saat ini tidak sama, justru itulah tujuan Allah supaya kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, siapapun mereka, di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, jamahlah mereka, nyatakan kuasa Tuhan, sembuhkan mereka, dan antarkan mereka untuk masuk dalam pertobatan ilahi, sehingga apapun yang terjadi membuat kehidupan mereka tetap taat kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Biarkan Engkau memberikan yang sepadan, yang seiman, yang layak untuk mereka jadikan sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Dan tentunya Engkau memampukan mereka dalam segala hal, baik secara finansial, baik secara mental, dan juga yang lainnya. Khususnya untuk saudara kami yang dalam waktu dekat akan menikah, yaitu saudari Astrid dan juga dengan saudara atau calon suaminya yang saat ini boleh bersama dengan kami, yaitu saudara Frankie. Kami juga berdoa untuk Irna dan juga Mas Agus
yang dalam bulan Agustus juga akan melangsungkan pernikahan. Kiranya Engkau juga menolong hamba-hamba-Mu ini. Dan tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Ketika anak-anak Tuhan saat ini rindu untuk melanjutkan studinya yang lebih baik, Tuhan Engkau juga memberikan mereka prestasi. Dan kami percaya, setiap anak-anak Tuhan yang setia takut kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban yang terindah untuk mereka semuanya. Ini Tuhan iman kami. Ini Tuhan hal yang membuat kami mengapa terus percaya kepada Engkau, menyembah kepada Engkau, taat kepada Engkau. Karena janji Tuhan iya dan amin, dan tidak pernah Engkau ingkar janji kepada setiap umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sebagai balas budi, melainkan ungkapan syukur. Teruslah kita menyerahkan segala aspek kehidupan kita kepada Allah. Untuk mempersiapkan hati kita dalam memberikan persembahan dan perpuluhan, kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, akan saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, bersyukur untuk kesempatan ini kami dapat memberikan persembahan. Bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang tiada habisnya dalam hidup kami. Biarlah kesempatan ini untuk memberikan persembahan jadi kesempatan kami untuk menyatakan ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah uang yang persembahan yang terkumpul ini juga dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan diri kami masing-masing dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati.
Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juni. Kita boleh menikmati ibadah di rumah kita masing-masing. Dan tentunya apa yang kita lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan dan juga tetap memberkati kehidupan saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan di minggu pertama di bulan Juni, yaitu Alkitab adalah firman Allah yang berpusat pada Kristus, sedangkan tema di bulan Juni adalah bermisi bagi Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk kita boleh minta pimpinan Roh Kudus sehingga kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kehidupan saya secara pribadi dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, saat ini kami datang kepada Tuhan untuk kami boleh merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami semakin bermakna di hadapan Tuhan dan juga terus menyenangkan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami, khususnya hamba-Mu, kiranya Tuhan Engkau menolong, sehingga tutur kata hamba-Mu, sikap perbuatan hamba-Mu, dan juga pengajaran yang hamba-Mu sampaikan saat ini benar sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau saat ini kita terus dalam kondisi sehat. Di tengah pandemi COVID-19, banyak orang yang saat ini mengeluh kesehatan mereka. Mereka saat ini merasa tidak percaya diri oleh karena kesibukan, oleh karena situasi yang terjadi. Tetapi saat ini saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang kiranya memberkati kehidupan kita semuanya. Di mana judul kebenaran firman Tuhan diambil dari Yesaya 53 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dengan judul kebenaran firman Tuhan, Alkitab adalah firman Allah yang berpusatkan pada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca Yesaya 53 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kita sudah membaca secara silih berganti, sehingga kebenaran firman Tuhan ayat pertama sampai ayat yang ke-12 ini tidak akan saya baca kembali. Sehingga kita akan memanfaatkan waktu sedemikian rupa dan kebenaran firman Allah tidak mengurangi esensi dan terus memberkati kita semuanya. Kalau kita memperhatikan Yesaya 53 ini saudara, sepertinya Nabi Yesaya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kehidupan Yesus, penderitaan Yesus, penyaliban Yesus di kayu salib. Dan kalau kita ingin tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Yesaya pada tahun 700 sebelum Masehi, di mana firman Allah ini lama sebelum kehadiran Kristus ini sudah menceritakan tentang Kristus. Dan juga bukan hanya di Yesaya saudara, kalau kita ingin melihat tentang Kristus, kita ingin melihat tentang sepak terjang Kristus, ungkapan tentang Dia, bukan hanya pada kitab Nabi Yesaya yang saat ini kita baca. Tetapi dari keseluruhan Alkitab, dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, semuanya menceritakan tentang Yesus. Semuanya berfokus pada Yesus dan fokus itu, cerita itu secara sempurna Alkitab catat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dicatat Alkitab? Alkitab mencatat tentang Yesus, tentang nubuatannya. Tentang bagaimana Kristus sudah dinubuatkan sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Dan juga saat ini Nabi Yesaya juga menubuatkan kedatangan Kristus, bahkan menderita, disalib, mati untuk menebus manusia dari dosa. Bukan hanya nubuatan tentang Kristus, saudara. Kalau kita memperhatikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan melihat di situ ada tokoh-tokoh Alkitab
yang juga melambangkan Yesus Kristus. Kalau kita melihat Ishak, kalau kita melihat Musa, Daud, Yosua juga melambangkan tentang Yesus Kristus. Selain itu saudara, objek yang ada di dalam Alkitab juga terus melambangkan tentang Yesus Kristus. Ikan yang memakan Yunus, perahu Nuh, tongkat Musa, roti, anggur. Objek yang ada dalam Alkitab ini juga melambangkan tentang pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya nubuatan tokoh Alkitab dan juga objek, Alkitab juga mencatat tentang kehidupannya, pribadinya, perbuatannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang baru kita peringati dalam beberapa hari yang lalu. Dan lebih-lebih saudara, ketika kita orang percaya, yang sudah percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ada perintah yang Yesus berikan, yang Yesus perintahkan kepada setiap orang yang percaya. Jadi menarik saudara, kalau kita belajar firman Allah, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan satu kebenaran firman Allah yang hakiki, bahwa Yesus Kristus dan Alkitab adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan, dan itu benar-benar ada di dalam Alkitab yang kita imani, yang saat ini kita baca, yang saat ini kita renungkan, bahkan kita bawa kemanapun kita pergi. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dan Alkitab adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena memang Yesus Kristus adalah benar-benar Yesus Kristus yang ditulis di dalam Alkitab, dan Alkitab sampai selama-lamanya juga akan berbicara tentang Yesus Kristus, di mana Ia yang sudah dinubuatkan, yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga, dan yang saat ini kita sembah dalam kehidupan sehari-hari saya dan saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai kaum baptis, kita harus mengimani bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, sedangkan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Sekali lagi saudara, Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Oleh sebab itu adalah suatu mukjizat. Kalau saat ini kita masih memiliki Alkitab, kita juga patut bersyukur kalau kita bisa merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, dan kita dapat melihat apa inti Alkitab ini. Kenapa saudara? Karena sejarah membuktikan bahwa sepanjang abad Alkitab penuh dengan tantangan. Alkitab penuh dengan perlawanan. Alkitab penuh dengan satu pergulatan yang besar, di mana orang yang tidak suka terhadap Alkitab menganiaya Alkitab supaya Alkitab itu musnah di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak suka dengan Alkitab saat ini ataupun pada waktu itu, mereka berusaha mengkritik Alkitab habis-habisan. Mereka mengatakan Alkitab ini palsu, Alkitab ini milik Paulus, Alkitab ini mereka berusaha untuk melenyapkan. Dan juga kalau kita melihat sejarah gereja di mana pada waktu itu para kaisar Romawi, mereka berusaha memusnahkan orang-orang Kristen yang percaya Yesus Kristus, dan juga berusaha memusnahkan Alkitab. Kenapa saudara? Karena mereka benci, mereka tidak suka, tetapi puji Tuhan, Alkitab tetap
ada sampai sekarang ini. Luar biasa, saudara. Kota Yerusalem yang pusat kehidupan orang Kristen, yang dimusnahkan berkali-kali, tetapi Alkitab pun juga masih terpelihara sampai sekarang ini. Dan bukan hanya orang jahat, bukan hanya orang penguasa, bukan hanya orang yang berpendidikan tinggi, tetapi iblis, kuasa kejahatan pun sangat membenci Alkitab, dan ternyata Alkitab pun tetap jaya sepanjang masa, dan saat ini kita miliki bersama, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang berusaha membasmi Alkitab, membenci Alkitab, menganiaya Alkitab, memusnahkan Alkitab, toh ternyata sampai saat ini Alkitab kita masih ada, itu berarti saudara, Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah yang terpelihara dari masa ke masa, dan Alkitab ini memiliki kuasa, bukan rumput yang gampang kering atau bunga yang gampang layu, seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan perenungan kita bersama saat ini adalah, mengapa iblis, kuasa jahat, serta orang-orang jahat sangat membenci Alkitab? Yang pertama saudara, karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab sempurna, tanpa salah, diilhami oleh Allah, ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah, dan juga merupakan otoritas tertinggi untuk iman saya dan saudara, dan juga kehidupan saya dan saudara. Untuk iman dan kehidupan manusia, itulah sebabnya Alkitab dibenci oleh iblis dan sekutu-sekutunya. Sehingga saudara, setiap orang yang membaca firman Allah dan merenungkan Alkitab yang adalah firman Allah, pemazmur katakan, jiwa manusia akan disegarkan. Orang yang tidak berpengalaman akan memperoleh hikmat. Kenapa saudara? Karena perintahnya tepat, perintahnya menyukakan hati, perintahnya membuat kita memiliki mata yang bercahaya. Bahkan pemazmur juga mengatakan di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-11, firman Allah atau Alkitab itu lebih indah dari emas dan lebih manis daripada madu yang murni. Bukan hanya pemazmur saudara. Rasul Yakobus, Rasul Paulus juga memberi gambaran tentang Alkitab. Di mana Rasul Yakobus menggambarkan bahwa Alkitab sebagai cermin. Di mana setiap orang yang membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, maka orang itu akan melihat betapa bobroknya dan berdosanya manusia, sehingga mereka harus meninggalkan dosa itu. Rasul Paulus juga menggambarkan Alkitab adalah sebagai makanan, di mana setiap kita yang membaca, merenungkan firman Allah, maka kita akan disegarkan rohani kehidupan saya dan saudara, dan kita akan menikmati berkat yang berkelimpahan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memudahkan kita memahami tentang Alkitab, maka saya ingin kembali menegaskan bahwa Alkitab pada dasarnya atau itu memang firman Allah. Alkitab itu firman Allah. Alkitab bukan hanya berbicara perihal masalah manusia, bukan hanya berbicara pergumulan manusia, tetapi Alkitab juga memberikan jawaban atas setiap persoalan manusia dan pergumulan manusia itu, baik yang berhubungan dengan tubuh, berhubungan dengan jiwa, dan juga roh kita kepada Allah. Dan jawaban itu sekali lagi saudara, hanya bisa kita temukan melalui pribadi Yesus Kristus yang Alkitab firmankan. Sungguh luar biasa saudara. Itu sebabnya mengapa tema kita di minggu ini, Alkitab adalah firman Allah yang berpusatkan pada Kristus. Karena hanya Kristus Yesuslah yang memberi jawaban, dan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Bahkan Yohanes 3 ayat yang ke-16 saudara. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini sebabnya mengapa iblis membenci, karena Yesus memang Allah. Yesus benar-benar Tuhan. Yesus benar-benar juru selamat. Dan itu tepat ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia mendekati murid dan menyampaikan tentang sesuatu dalam dirinya kepada mereka. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu itu bahwa ia mempunyai segala kuasa baik di surga dan di bumi. Ayat yang ke-20, Matius 18, ia juga mempunyai kuasa untuk menyertai kehidupan orang percaya sampai kepada akhir zaman. Itu karena apa saudara? Karena 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, Kristus Yesus seperti yang Alkitab katakan, ia sudah menelan dan mengalahkan maut, sehingga setiap kita yang berdosa, Kristus sudah menang, kita pun juga sudah menang di dalam Kristus dan bersama dengan Yesus Kristus. Ini alasan yang pertama saudara. Alasan yang kedua, mengapa iblis begitu membenci Yesus Kristus dan Alkitab? Mengapa orang-orang jahat begitu tidak senang dengan Alkitab? Mengapa mereka berusaha membinasakan Alkitab? Karena di dalam Alkitab ada perintah bahwa setiap orang yang percaya dan yang sudah dimenangkan oleh Kristus harus rela mengabdikan dirinya untuk Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dan menjadi saksi Kristus seperti yang Alkitab katakan dalam firman Allah Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Mari saudara kita membuka firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan acara mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Firman Allah ini juga berbicara kepada kita ketika kita memberitakan Injil, bukan aku yang diberitakan, tetapi Yesus Kristus. Ketika para nabi membicarakan tentang Yesus, menubuatkan tentang Yesus, semuanya concernnya kepada Yesus. Ketika ketika segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab, konsennya kepada Kristus, berpusatnya kepada Kristus, dan saat ini kita yang sudah dimenangkan Kristus, konsennya dan pusatnya juga adalah Kristus, dan perintah ini untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus, begitu penting untuk kita orang-orang percaya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, perintah yang sama setelah Yesus bangkit dari kematian disampaikan kembali kepada para murid. Disampaikan kembali kepada setiap orang yang menyaksikan kenaikan Kristus ke surga, yaitu supaya kita menjadi saksi Tuhan dan membuat orang percaya kepada Tuhan. Meskipun demikian saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada di antara anak-anak Tuhan yang tidak bermisi bagi Tuhan, yang tidak setia pada perintah Tuhan, tidak mau memberitakan Injil dengan berbagai alasan. Aku malu Tuhan, aku takut, aku tidak memiliki talenta untuk bicara, aku tidak memiliki pemahaman tentang teologi. Dan bahkan yang paling harus kita hindari adalah perintah itu bukan untuk saya. Perintah itu kan hanya untuk ke-11 murid Tuhan. Dan juga 500 orang yang menyaksikan Kristus, Tuhan naik ke surga. Saudara,
saya ingin menyampaikan hal penting kepada kita semuanya. Jangan kita lupa dan juga mencari pembenaran diri untuk tidak melakukan firman Allah. Karena apa, saudara? Karena Alkitab begitu jelas berbicara kepada kita. Kalau kita melihat Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dikatakan jikalau kita mengasihi Kristus Yesus, kita harus melakukan segala perintahnya. Dan juga Yohanes 14 ayat yang ke-12 dan ke-17, jikalau kita mengasihi Yesus, kita harus mengasihi sesama kita. Dan jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita harus menghasilkan buah bagi Dia, karena Dia sudah memenangkan kita, menyelamatkan kita dari dosa yang telah kita perbuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita tahu mengapa Alkitab adalah firman Allah yang berpusatkan kepada Kristus, dan juga mengapa Alkitab begitu dibenci iblis, orang-orang jahat, karena hanya Alkitablah saudara yang membuat kehidupan kita sadar, tahu siapa diri kita sebelum kita percaya Tuhan. Siapa diri kita setelah kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitablah dan hanya melalui Alkitablah kita menjadi tahu siapa Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga menjadi tahu ketika Alkitab berbicara apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya saudara, kita orang Kristen, khususnya umat baptis, harus percaya sepenuhnya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berpusatkan pada Kristus. Karena tidak ada kisah yang menarik, tidak ada kisah yang Allah sampaikan kepada manusia selain tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan marilah kita merespon firman Tuhan itu dengan hangat. Kita melakukan firman Allah itu, sehingga firman Tuhan menyegarkan hidup kita. Membuat kita bijak, membuat kita kenyang, membuat kita tahu tentang siapa diri kita masing-masing. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan biarkan Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa kepada Tuhan dan jadikan firman Tuhan ini, Alkitab ini, satu-satunya jalan jawaban atas setiap persoalan kehidupan kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan yang singkat ini. Firman-Mu menguatkan kami, karena memang Engkau satu-satunya Allah yang tertulis dalam Alkitab. Dan hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang memberikan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, biarkan hidup kami tetap dipenuhi kuasa Roh Tuhan. Dan biarkan semangat kami menyala-nyala dan tetap memberitakan firman Allah dan menjadi saksi Tuhan untuk setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Firman Tuhan yang kita imani, Alkitab yang kita imani adalah kebenaran firman Allah yang senantiasa menyegarkan kehidupan kita semuanya. Karena firman Allah adalah firman yang memberikan kehidupan kekal. Mari kita merenung sejenak, meresponi firman Tuhan sejenak dengan mengambil saat dan sikap berdoa. Dan ketika kita berdoa, singer yang terus membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 98
firman hidup kekal. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa sejenak, merenungi firman Tuhan, dan biarkan singer boleh memuji Tuhan. Firman hidup kekal, sangat indah serta nyata. Firman hidup kekal yang memberi ajaran, tugas kewajiban. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Tetap berdoa dan biarkan hanya musik yang mengalun. Katakan kepada diri kita masing-masing bahwa Tuhan, kami tahu hanya firman-Mu yang mengubah hidup kami. Hanya firman-Mu kami mengenal Engkau Allah yang sejati. Dan hanya karena firman-Mu maka kami disegarkan, kami dikenyangkan. Karena memang firman Tuhan memberi pengajaran dan memberikan kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah, tengoklah keluarga kita yang saat ini belum mengenal Alkitab, belum percaya kepada Tuhan. Doakan mereka secara khusus supaya firman Allah yang kekal juga dapat dinikmati mereka, dan pada akhirnya mereka boleh dimenangkan dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa dan biarkan singer musik menyanyikan bait yang kedua pujian ini. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup bakal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Biarkan musik juga terus mengalun. Dan saat ini kita merenungkan firman Tuhan kembali lagi. Bahwa saat kita berdosa kita rindu diselamatkan. Dan keselamatan itu datang melalui Yesus Kristus. Dan ketika saat ini kita sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus, kita sudah menang. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu untuk menggemakan firman itu, untuk memberitakan Injil Tuhan itu, dan juga kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian ini secara bersama-sama sebagai komitmen kita untuk setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan setia akan setiap perintah Tuhan. Karena jika kita mengasihi Tuhan, kita akan tetap setia kepada setiap perintah Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan nyanyikan bait yang ketiga ini. Kita akan nyanyikan secara penuh semangat dan simpan dalam hati kita, sehingga firman Tuhan terus kita gemakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga.
hidup kekal. Katakan firman indah. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan mohon berkat Tuhan untuk kita semuanya. Bapa Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang terus kami rindukan kasih, nikmat, dan berkat-Nya bagi kami. Dan Allah yang juga terus menuntun kami dalam setiap langkah kaki kami, sehingga ketika kami jatuh, Tuhan menopang kami. Ketika kami berduka, Tuhan menghibur kami. Dan ketika kami ada persoalan, Tuhan memberikan jawaban atas persoalan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan yang terbaik. Dan melalui Alkitab, firman Allah ini, ada jawaban yang mampu membuat kelegaan hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya setiap kami yang boleh beribadah, Tuhan menolong memberkati kami. Dan terus menjadikan kami murid Tuhan yang setia, yang loyal dan taat akan setiap firman-Nya. Dan bagi setiap kami para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, juga tetap rindu akan Injil Tuhan, menggemakan Injil Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan dalam setiap kehidupan kami dengan cara kami yang sesuai Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah memberkati kita. Persekutuan juga telah menyatukan kita, dan juga pujian, doa, yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, biarkan itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan kalau saat ini kita sedang dalam pergumulan, kiranya juga Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Dan jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang merindukan sesuatu yang saat ini terasa belum terjawab, dan biarkan Bapak Ibu Saudara tetap menunggu dengan setia jawaban Tuhan. Dan kiranya hari ini damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus terus membawa kita tetap kepada firman-Nya, dan terus membawa kita untuk terus menggemakan firman-Nya, dan juga membawa kita untuk semakin dekat kepada Engkau. Dan kiranya ya Bapa, hamba-Mu memohon berkat untuk jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, dan juga Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan kiranya biarkan setiap kami tetap suci dalam janji kami di hadapan Tuhan, setia sampai mati mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami berdoa. Amin. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Ibadah telah selesai.
Mari kita kembali mengambil saat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan peribadahan kita dan juga melanjutkan aktivitas kita hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.